Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Walaupun semalam kita sempat dalam posisi waspada karena gempa yang kita alami tadi malam. Sampai beberapa kali gempa bahkan sampai mencapai 5, dan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama datang ke sekolah guna untuk sama-sama kita mengisi pembelajaran. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan, kita apa dulu sebelum kita mulai belajar? Supaya apa yang kita pelajari nantinya itu punya manfaat, mudah kita pelajari. Seperti biasa kita setiap memulai sesuatu pasti kita awali dengan doa. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, sekaligus doa yang kita panjatkan merupakan satu kesyukuran bahwa lagi-lagi kita masih sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan cek dulu teman-teman yang hadir hari ini. Karena siapa tahu dengan gempa tadi malam ada yang ketiduran. Bahkan ada yang tidak tidur sampai pagi karena was-was. Aduh, jangan-jangan ada gempa susulan lagi. Jadi Ibu panggil namanya, tolong didengarkan. Ibu absen ya. Alia. Kemudian Afifah. Dwi sehat? Oh, sehat, alhamdulillah. Fitria. Ilma. Randy ada? Oh, mungkin belum datang. Ini sudah yang Ibu bilang tadi. Mungkin gara-gara ketiduran, kasihan dari jam berapa itu orang was-was, bahkan sudah ada yang mau mengungsi. Kemudian Ria. Oh, Ria ada. Rizka. Oke, Rizka hadir. Sofia. Oh, Sofia. Stefani. Suci. Yahya. Fatma. Glory. Hadir. Salwa. Hadir. Dita. Hadir. Dara. Ada nama yang belum Ibu sebutkan? Siapa yang belum Ibu sebutkan namanya? Yang belum sempat Ibu panggil tadi? Siapa nama? Apa? Oke. Nah, teman-teman, kita sudah beberapa dari teman kita yang belum sempat hadir pada pagi hari ini, mungkin karena ada yang sakit, mungkin karena ada insiden tadi malam sampai hari ini belum sempat bergabung dengan kita di sini. Nah, hari ini mungkin setiap orang, teman-teman percaya tidak bahwa setiap orang itu punya masalah? Percaya. Setiap orang pasti punya masalah. Namun masalah itu seperti teman-teman pernah lihat ombak? Pernah lihat ombak? Ombak itu kalau bagi Ibu, masalah itu seperti ombak. Ombak itu akan datang, namun pasti akan pergi. Benar atau tidak? Benar. Jadi ketika kita hari ini mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada masalah, kita berpikir saja bahwa masalah itu seperti ombak. Dia akan datang, namun pasti dia akan pergi juga. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita yang sebelumnya, sebelum teman-teman pelajari? Materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Oh iya, materi tentang termodinamika. Coba Ibu mau tanya, benarkah itu kita belajar tentang termodinamika?
Iya, tentang termodinamika. Sekarang, teman-teman sudah belajar tentang materi termodinamika. Ada tidak yang masih ingat? Apa sih termodinamika itu? Satu orang? Oh iya, oke. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan kerja. Ini mencakup konsep-konsep seperti hukum termodinamika, perubahan fase, dan sifat-sifat sistem termodinamika. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Nah, ada yang sudah tahu tentang, oh iya Ibu, kita kemarin belajar tentang termodinamika. Ada yang sudah menyebutkan bahwa termodinamika itu ada, apa tadi termodinamika? Adalah ilmu yang mempelajari tentang panas, energi, dan kerja. Oh, hubungan antara panas, energi, dan kerja. Nah, sekarang kita bahas lagi. Ini lagi trending topik kan tentang gempa. Sebenarnya teman-teman, gempa itu merupakan salah satu juga bentuk gelombang. Jadi ada alat yang namanya seismograf. Itu adalah alat yang mendeteksi sehingga kita tahu tadi malam, tingkat gempanya sekian. Nah, ini teman-teman, siapa yang di kelas ini yang suka dengar musik? Ada yang suka dengar musik? Suka. Nah, kalau yang pernah lihat orang main gitar, pernah? Ada tidak yang berpikir, kenapa kita bisa mendengar musik atau gitar? Coba, kenapa? Kenapa kita bisa mendengar musik? Kenapa kita bisa mendengar musik? Karena apa? Dibahasakan saya tidak apa-apa, tidak mesti harus benar. Sama-sama kita di sini belajar. Ada yang tahu kenapa kita sampai bisa mendengar? Karena ada yang bilang, Ibu, kita bisa mendengar karena kita punya telinga. Ada lagi punya jawaban lain? Teman-teman, sebenarnya selain kita punya telinga, kita bisa mendengar karena memang fungsinya telinga. Di sini adalah terjadi proses gelombang, di mana gelombang itu merambat dan sampai ke telinga kita sehingga telinga kita bisa berfungsi untuk mendengar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Jadi materi yang kita akan belajar tentang hari ini adalah tentang gelombang. Nah, gelombang ini secara garis besar terbagi atas dua. Ada yang melalui medium perambatan, ada yang tidak melalui medium perambatan. Ibu mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar kata medium? Apa itu medium? Zat? Apa itu medium? Dia listrik bisa sampai ke sini karena ada medium perambatannya. Apa itu dibilang? Apa itu medium? Zat perantara. Oke, bagus sekali. Namanya zat perantara. Kalau ditanya apa itu medium? Medium itu adalah zat perantara. Zat perantara ini ada 3. Secara garis besar ada yang namanya zat padat. Apa lagi? Zat cair dengan gas. Nah, kembali lagi tadi. Suara bisa terdengar di telinga kita karena ada namanya gelombang yang bergetar. Itu merambat. Medium perambatannya adalah melalui udara. Di tempat yang hampa udara, yang tidak punya tempat udara itu tidak akan bisa terdengar kita punya suara karena suara yang keluar itu tidak ada medium perambatan sehingga tidak akan bisa terdengar. Nah, coba Ibu bilang teman-teman minta dulu teman-teman berdiri dulu semuanya. Kayaknya Ibu lihat macam tegang-tegang ini. Oke. Coba teman-teman letakkan tangannya di depan seperti ini. Oke, di kepal. Oke. Kalau Ibu bilang begini, tangan diputar-putar
Tangan diputar tuh putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, bisa? Bisa. Harus bergerak supaya teman-teman bisa semangat. Ibu lihat macam tegang-tegang. Ibu lihat. Ulang. 1, 2, 3. Tangan bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke teman-teman, silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sudah mulai rileks. Jangan tegang. Kita belajar sampai tidak boleh terlalu tegang. Kalau kita tegang, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa informasi, materi atau sesuatu yang akan kita pelajari akan mudah kita pahami apabila kita dalam keadaan senang. Jadi kalau kita sudah mulai tidak senang, apalagi mau dengar, aduh materi ini lagi ini, materinya setengah mati lah. Kalau kita sudah bilang seperti itu, sudah jadi setengah mati sampai seterusnya. Oke? Nah, kalau kita tadi ibu bilang kita mau belajar tentang apa tadi materinya? Tentang gelombang. Nah, gelombang yang akan kita bahas hari ini, karena gelombang tadi terbagi atas 2, gelombang yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang gelombang mekanik, di mana gelombang ini memerlukan medium perambatannya. Adapun tujuan yang akan kita pelajari, jadi setelah belajar ini apa tujuan kita? Tujuan kita adalah yang pertama, kita harus tahu dulu gelombang itu apa sih? Apa itu gelombang? Yang kedua, kita bisa mengetahui jenis-jenis atau macam-macam dari gelombang. Yang ketiga, kita bisa mengaitkan antara gelombang yang kita pelajari di kelas hari ini dengan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita ada 3. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu gelombang dulu secara keseluruhan, gelombang itu apa. Kemudian yang kedua, apa jenis-jenis dari gelombang. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengaitkan antara materi gelombang dengan kehidupan sehari-hari. Oke, silakan teman-teman dibuka video yang telah Ibu share sebelumnya di grupnya teman-teman. Coba teman-teman Ibu minta silakan diamati video yang Ibu kirim tadi malam, kan Ibu kirim 2. Coba teman-teman amati video pertama. Dilihat dulu apa yang terjadi pada video pertama itu. Coba diamati. Coba diamati. Apa yang ada di video itu? Di video pertama. Sudah dilihat video pertama? Sudah. Oke. Videonya berapa menit itu durasinya? Berapa detik, berapa menit itu durasinya? 30 detik. Berarti videonya singkat sekali. Sekarang, kalau sudah diamati, apa Ibu mau tanya dulu? Ibu belum tanya materinya. Ibu tanya dulu, apa yang coba dari bagian sini? Ibu mau tanya, apa yang diamati dari video itu? Ada apa dalam video itu? Oke, ada gelombang air laut. Gelombang air laut. Kemudian di bagian ini, apa yang teman-teman amati di situ? Ada apa? Ada apa di situ? Ada apa? Ada apa yang ada di situ? Selain ada gelombang air laut, ada apa lagi di situ? Sebelah sini. Ada apa di situ?
Selain yang disebutkan dari teman-teman di sebelah sana, selain air laut apa lagi? Ada orang apa di dalam? Berselancar. Oh, ada orang berselancar. Oke, bagus sekali. Coba yang di sini, apa lagi selain itu? Ada apa di situ di video itu? Selain ada gelombang air laut, atau yang di sini dapat lihat gelombang air laut di dalam video? Ada ya? Nah, apa lagi selain itu? Ada apa lagi selain itu? Hanya itu saja di dalam videonya? Ada apa lagi? Oh, air yang mengalir. Ada seperti kolam, kemudian ada air yang mengalir, kemudian air yang mengalir tertetes di atas permukaan. Air kolam yang ada itu kan? Nah, sekarang kira-kira kalau ibu minta teman-teman untuk bertanya sesuai dengan video itu, apa kira-kira yang kalian ingin tanyakan ke ibu? Apa kira-kira teman-teman ingin tanyakan ke ibu? Ibu kan tadi minta teman-teman mengamati video. Sekarang ibu tanyakan teman-teman, apa teman-teman lihat dalam videonya? Setelah itu, ibu minta teman-teman, kira-kira kalau ibu minta teman-teman bertanya, apa yang teman-teman bisa tanyakan dari video tentang video itu? Ya, oke. Mengapa ombak termasuk gelombang mekanik? Oh iya, bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Mengapa? Ada tadi yang dengar pertanyaannya? Coba diulang. Apa tadi pertanyaannya? Mengapa? Mengapa ombak termasuk gelombang Mengapa ombak? Ibu bilang kan tadi ini, coba teman-teman amati, kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Kenapa ombak termasuk gelombang? Kenapa ombak termasuk gelombang mekanik? Coba sebelum ibu jawab, ada tidak yang bisa bantu ibu? Kenapa? Tadi ibu bilang kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Setelah itu, ibu minta kita mengamati video itu. Kira-kira apa hubungannya gelombang air laut itu dengan gelombang mekanik? Coba siapa yang kira-kira bisa bantu ibu? Ya, oke. Karena gelombang pada ombak memerlukan medium perambatan. Karena gelombang pada ombak itu memerlukan medium perambatan. Oke, ada jawaban yang lain? Coba ibu mau minta dari sebelah sini mengulangi. Apa tadi yang dikatakan temanmu tadi? Kenapa dia bilang gelombang air laut itu termasuk gelombang mekanik? Satu orang. Tidak usah takut-takut. Insya Allah sampai sekarang ibu masih makan nasi, belum makan orang. Masih normal lah. Iya. Karena gelombang pada ombak memerlukan medium perambatan. Oh, kenapa tadi? Karena gelombang pada ombak itu memerlukan medium perambatan. Oke, kita beritahu aplaus dulu untuk teman kita. Nah, sekarang ibu mau minta siapa yang mau berpartisipasi maju ke depan 2 orang. Siapa yang bisa mau tidak diikat, nak. Jangan sampai teman-teman lihat karena ibu pegang tali, aduh, ibu bikin apa tuh orang ini? Jangan ibu somo gantong. Tidak, ibu tidak mau gantong orang. Oke, terima kasih sudah mau berpartisipasi. Oke, sekarang ibu minta teman-teman coba diamati, diperhatikan ilustrasi yang akan dilakukan oleh teman kita yang di depan. Jadi satu posisinya di situ, oke. Satu posisinya, jadi tidak mau bermain tali nih, masih pagi, belum tidur tadi malam bermain tali, lama-lama muntah. Oke, satu orang dengan posisi seperti ini, dipegang tegak ini, kemudian satu orang dia hentakan talinya. Kasih panjang lagi, nah, supaya kelihatan dia punya ini. Oke, coba lihat lagi, perhatikan. Coba perhatikan, oke, satu kali lagi. Kasih panjang lagi, nak, supaya kelihatan. Oke, ke sana lagi. Oke, sudah kamu kelihatan? Oke, coba satu kali dihentakkan. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas bantuannya. Oke, sekarang
Ibu mau tanya. Ibu mau tanya ke teman-teman. Dari tadi yang diperagakan oleh temanmu, apa yang teman-teman bisa lihat? Apa yang teman-teman bisa lihat? Selain temanmu, apa yang teman-teman bisa amati tadi dari yang diperagakan tadi? Apa? Ada? Tidak usah takut-takut. Kasih besar suaranya, tidak apa-apa. Kalau salah diluruskan, kan? Apa yang teman-teman lihat? Oke, bagus. Gelombang, bagus sekali. Oh, hebat. Ternyata yang bisa kita amati tadi adalah peristiwa gambaran tentang gelombang. Gelombang itu kalau bisa digambarkan seperti ini. Begitu tadi bentuknya kan? Begitu tali dihentakkan, kurang lebih bentuknya akan jadi seperti ini. Membentuk gelombang seperti yang dikatakan temanmu tadi. Sekarang, kalau bentuk gelombangnya seperti ini kalau dalam gelombang, ini disebut dengan ini teman-teman coba teman-teman perhatikan, teman-teman punya bahan ajar yang Ibu bagikan. Kalau ini disebut apa? Coba dilihat. Yang ini di sini disebut bukit atau puncak gunung, puncak gelombang. Kalau di gunung iya puncak gunung. Oh, berarti sukaan anak pramuka ini. Suka hiking. Oke, di sini namanya bukit atau puncak gelombang. Kemudian di bawah ini disebut apa? Lembah. Lembah. Nah, sekarang Ibu mau bagi teman-teman beberapa kelompok. Coba di sana kayaknya yang ini pindah ke sini. Bisa? Oke. Sehat kah? Sehat? Apa ibu lihat macam loyo-loyo ini? Kemudian Ibu lihat dulu mana yang bisa pindah supaya genap. Supaya kalau dalam kapal, biasanya kalau dalam kapal, kalau Ibu kan kalau di pulau itu biasa naik perahu. Kalau naik kapal tidak boleh berat sebelah. Kalau berat sebelah pasti apa yang terjadi? Tabalaka. Oke, satu orang yang ini Ibu minta pindah ke sebelah. Bisa? Oke. Insya Allah tidak beda tempat duduk, tidak akan membedakan. Sama saja dia punya suara Ibu masih akan kedengaran. Oke, semuanya sudah di tempat masing-masing. Ibu membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. Ini Ibu kasih kelompok 1. Kemudian di sana kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Selanjutnya, apa tugas Ibu setelah kita dibagi kelompok? Apa tugas kita lagi? Selanjutnya, tadi malam kan videonya 2. Video pertama tadi kita sudah amati tentang ombak. Video kedua, tolong teman-teman buka video yang kedua. Setelah teman-teman sudah lihat video yang kedua, coba diamati itu video yang kedua tentang apa? Silakan. Sakit kau? Tidak, tidak sakit. Silakan diamati. Silakan diamati itu video yang kedua. Diperhatikan baik-baik. Jadi sambil diamati, diingat-ingat apa yang ada dalam video itu. Karena pada saat sebentar, Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan apa yang teman-teman bisa lihat, bisa amati dari video yang Ibu kirimkan di grup teman-teman tadi malam. Jadi diamati, kemudian dilihat baik-baik apa kira-kira yang saya bisa, informasi apa yang bisa kalian ambil dari video itu.
Ibu mau lihat mana yang paling banyak dia bisa menyimak informasinya ini. Yang mana bisa menyimak informasinya. Dilihat baik-baik. Oh, informasi ini yang bisa saya dapat dari video. Biasanya kan kalau kita mau menonton, kita kan ingat, oh apa-apa yang disampaikan di situ di dalam yang kita tonton. Jadi diperhatikan baik-baik di dalam video A itu, oh ini informasi ini yang saya dapat, informasi ini yang saya dapat. Jadi diteliti baik-baik poin by poin yang disampaikan dalam video yang kiranya teman-teman bisa ambil informasi. Oh, sebentar ketika ditanyakan informasi apa yang bisa didapatkan dari video. Jadi dengan menyimak videonya, menonton videonya, harapannya teman-teman bisa dapat informasi dari video yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 3 menit lagi untuk menyimak videonya. Setelah 3 menit, kita mencoba menyampaikan apa yang kita amati. Jadi Ibu kasih waktu lagi 3 menit untuk menyimak videonya. Silakan disimak informasi-informasi yang bisa didapatkan dari video itu. Poin-poinnya saja, apa yang bisa bisa disimak dari video itu. Kenapa? Ada masalah? Oh ya, silakan. Ada masalah untuk menyimak videonya?
poin-poinnya saja. Apa yang bisa diambil informasi yang bisa diambil dari Satu menit lagi waktunya untuk menyimak video. Jadi nanti dipersiapkan siapa perwakilan kelompoknya yang bisa menyampaikan apa yang diamati dari videonya. Dibacakan, tidak perlu teman-teman harus semuanya, yang penting apa sih yang teman-teman bisa ambil informasi dari video yang teman-teman nonton. Nanti tentukan ya, siapa yang mau menyampaikan. Disampaikan apa yang bisa, poin-poin pentingnya apa yang bisa disampaikan sebagai informasi dari video yang ditonton. Ini bukan mau bahan, pikir bukan mau. Oke, setengah menit lagi. Kita sudah selesaikan. Oke, waktunya selesai. Silakan diperhatikan lagi ke sini. Ya, selesai. Jadi sampai situ saja. Kan Ibu bilang hanya meminta teman-teman apa yang teman-teman bisa ambil informasinya. Jadi belum tentu yang disimak teman-teman di sini sama akan disimak dengan yang di sebelah, karena tingkat menyimak orang itu berbeda-beda. Jadi Ibu tidak memaksakan bahwa semua informasi yang ada di dalam video harus teman-teman serap semuanya. Untuk itu Ibu hanya meminta coba amati dulu yang mana apa yang teman-teman bisa dapat informasi dari situ. Oke, sekarang setelah sudah diamati, Ibu mau minta kelompok mana duluan yang bisa mengutarakan, Ibu yang kami amati dari video ini bla 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 bla. Oke, dari kelompok 1 kita beri aplaus dulu supaya semangat yang kasih ini. Oke, silakan. Gelombang merupakan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebabkan energi oleh getaran. Sifat-sifat umum gelombang: pemantulan gelombang atau refleksi, hukum pemantulan, kebiasaan gelombang, interferensi gelombang, difraksi gelombang atau pembentukan atau dispersi gelombang, perubahan bentuk gelombang, polarisasi gelombang, jenis-jenis gelombang berdasarkan atau getar. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya berimbang. Gelombang transversal,
Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman kita. Oke, tadi dia sudah menyampaikan. Tadi sudah didengarkan apa yang disampaikan temannya tadi? Didengarkan? Dari yang didengarkan temanmu tadi, ibu percaya bahwa akan ada orang yang menyimak, mungkin lebih dari itu, atau ada hal lain yang tidak sempat diamati temanmu, tapi teman-teman bisa menyimak itu. Oke, kelompok selanjutnya yang bisa mengutarakan, menyampaikan apa yang diamati dari video itu. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 1. Oh iya, kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus dulu kelompok 2 supaya semangat. Ayo silakan. Ya. Kami mengetahui bahwa gelombang merupakan getaran yang lambat atau gangguan yang menyebabkan energi oleh getaran. Pengertian lain dari gelombang adalah juga dapat dikatakan sebagai proses perpindahan energi dari suatu proses getaran tanpa disertai perpindahan medium. Di antaranya partikel yang dilalui gelombang tidak berpindah tetapi hanya bergerak naik turun, sementara yang berpindah hanya energi dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk teman kita. Nah, apa ibu bilang tadi? Pasti yang disampaikan kelompok ini akan ada sedikit bedanya dengan kelompok sebelah, karena kita pada dasarnya biasanya dalam menyimak itu semua orang tidak mempunyai kemampuan sama-sama untuk menyimak. Dan satu lagi sebelum ke kelompok selanjutnya, biasakan, ini ibu kasih tipsnya ini, biasakan kalau kita ingin memberikan informasi atau memulai berbicara, coba teman-teman mulai dengan senyum, supaya pertama kita membangun emosional dengan orang yang kita panggil. Jangan kalau kita selanjutnya ibu silakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan. Kira-kira bagaimana perasaan teman-teman kalau orang yang menyampaikan marah-marah atau tidak senyum? Taruhlah dia tidak marah, tidak senyum, ya. Jadi ini informasi. Jadi kalau macam sebelum memulai, betul tadi ibu mengapresiasi tadi kelompok 2 ada beda penyampaian yang kelompok 1. Kelompok 2 tadi sudah menyampaikan, kelompok kami akan, cuman coba teman-teman sebelum memulai, senyum dulu, oke? Setelah kita senyum, baru kita sampaikan. Ibu sama dengan ibu, kalau masuk di ruangan, kira-kira masuk di kelas, kalau ibu marah-marah, mukanya sudah tidak lurus, bagus tidak teman-teman menerima informasi ibu mengajar? Tidak ya? Oke, sekarang kita masuk di kelompok yang selanjutnya. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Yang tersisa kurang kelompok 3 dengan kelompok 4. Kelompok 3 sudah siap? Bisa? Sampaikan saja apa yang bisa disimak. Iya, sampaikan saja mana yang bisa disimak. Bisa kelompok 3? Bisa? Atau kelompok 4 duluan? Yang mana ini? Yang pasti semua kelompok akan dapat giliran. Kelompok 3 siap? Bisa? Dibacakan saja, dibacakan. Oke, bisa, silakan berdiri. Kita beri aplaus lagi untuk kelompok 3. Supaya dia semangat. Biasanya orang kalau disemangati begitu tambah semangat ya. Oke. Seperti yang diketahui, berdasarkan zat perantara, satu gelombang mekanik memerlukan medium dalam perawatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perawatannya. Oke, itu yang bisa disimak ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Dan yang terakhir di kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan disampaikan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang informasi yang kami simak dari video pembelajaran yang dibagikan. Oke, silakan. Berdiri saya, tidak apa-apa, dibacakan saja. Tidak usah takut-takut. Insya Allah keluar dari ruangan belum ada yang akan kehilangan matanya. Ibu jamin itu, ibu garansikan semua masih lengkap keluar dari sini. Tidak akan ada yang kehilangan keningnya satu, tidak akan ada kehilangan telinganya satu. Oke, silakan dibacakan saja. Dari kelompok 4, kami akan membacakan hasil dari informasi yang kami simak pada video. Oke, silakan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4 supaya
Mau dorang. Oke, satu. Teman-teman, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, satu orang. Silakan berdiri. Oh, nanti di-aplaus dulu baru orang berdiri. Oke, silakan. Jadi yang saya simak dari video sebelumnya, yang pertama itu pengertian gelombang sudah jelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kedua sifat-sifat gelombang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, dan yang ketiga itu jenis-jenis gelombang yang tentunya belum ini. Pertama itu jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getar, ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Oke. Yang kedua berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Yang ketiga berdasarkan zat perantara, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4 yang terakhir. Tentu teman-teman sudah mengamati karena mungkin waktunya juga terbatas untuk menyimak video itu. Karena biasanya kan kita harus ingat betul-betul, aduh apa kira-kira yang disampaikan. Jadi semua sudah menyampaikan bagus beberapa informasi yang ternyata teman-teman sudah bisa menyimak informasi dari video itu. Walaupun mungkin harus lebih diamati lagi karena dalam video itu, video yang ibu kirimkan itu memang benar-benar ibu telah mempersiapkan video itu supaya teman-teman bisa mengetahui sedikit informasi tentang materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, tadi ibu sudah bagikan lembaran soal yang teman-teman ingin ibu suruh jawab. Tolong silakan dikerja, ibu beri waktu 10 menit untuk soal yang telah ibu bagikan tadi. Dikerja soalnya. Satu kelompok cukup satu saja. Satu kelompok cukup satu saja. Namun dikerjaannya secara bersamaan karena kelompok itu adalah tim. Kalau namanya tim harus kerjanya harus secara tim. Jangan hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Searching saja, kalau tidak searching, saya kan ada internet tuh. Iya, untuk jawabannya ditulis di bawah dari soal itu karena ibu beri space tempat untuk menjawab soalnya. Searching saja, nah. Searching saja, nah itu. Blank, saya ini blank. Blank. Waktunya 10 menit. 10 menit untuk menyelesaikan soal.
searching saja. Sudah ada masalah? Kalau ada masalah, nanti dikomunikasikan. Ibu, saya kurang paham di soal yang nomor berapa. Silakan dikomunikasikan kalau ada hal-hal. Bisa search boleh. Coba search. Tidak ada masalah dengan soalnya? Kalau ada masalah, silakan dikomunikasikan. Bu, saya kurang paham di soal nomor sekian. Nah, nomor berapa? Nomor 2. Terjadinya ombak di lautan merupakan gelombang mekanik dan terdengarnya suara ombak sampai ke telinga itu pun merupakan peristiwa gelombang. Klasifikasi jenis gelombang. Kelompokan. Ada berapa jenis-jenisnya gelombang? Macam-macam gelombang itu berapa? Macam-macam gelombang itu apa-apa? Itu maksudnya dari soalnya. Soal nomor 2 ditelaah baik-baik apa yang diperintah, apa yang dimau dari soalnya. Klasifikasi atau mengelompokkan macam-macamnya, apa macam-macam gelombang? Apa macam-macam gelombang? Lima menit lagi. Berarti yang kedua itu macam-macam gelombang. Yang di atas itu hanya pengantar soalnya. Namun yang dia minta itu klasifikasikan, kelompokkan, mengklasifikasi dan mengelompokkan. Kelompokkan berarti gelombang terbagi atas berapa? Coba search. Jadi baca ya. Nomor 3. Semakin hari jumlah kendaraan semakin banyak. Tentu hal itu tingkat kebisingan. Tahu bising itu apa? Baribu dan betul. Semakin meningkat apalagi jika knalpot kendaraan yang tidak memenuhi standar. Hubungan antara gelombang dan gelombang mekanik dengan knalpot. Kira-kira apa hubungannya? Kan tadi Ibu mengatakan bahwa bunyi itu terdengar ketika ada gelombang yang merambat kan? Jadi hubungannya antara gelombang mekanik dengan knalpot ini, dari sumber bunyinya dari mana? Dari knalpot motor kan? Nah, dari sumber bunyi dari knalpot itu, bunyi yang dihasilkan merambat. Kemudian itulah yang terdengar oleh telinga. Sebenarnya jawaban yang diharapkan seperti itu. Itu saja, sederhana saja jawabannya. Jadi hubungannya itu saja. Bunyi yang dihasilkan oleh knalpot itu kan yang membuat kita mendengar suara knalpot kan dari adanya selain kita punya telinga. Telinga ini tidak akan berfungsi apabila gelombang yang dikeluarkan tadi itu tidak merambat, tidak berjalan, dan maksudnya merambat itu berarti berjalan dan karena ada medium perambatan itulah sehingga bunyi bisa terdengar. Begitu hasilnya. Yang nomor 3 ditelaah baik-baik. Ditelaah baik-baik di nomor 3 itu kan dia menceritakan tentang bunyi knalpot yang kadang-kadang kalau knalpot yang tidak memenuhi standar yang pakai bogar itu kan biasanya bising kan? Nah, sekarang apa hubungannya? Kira-kira sumber bunyinya dari mana? Sumber bunyinya dari mana? Dari knalpot motor kan? Terdengar ke kita karena adanya medium perambatannya. Cukup dijelaskan seperti itu hubungannya. Jadi kalau mengerjakan soal cukup dibaca, oh apa maunya soal ini? Cuma seperti itu, sederhana itu sebenarnya yang dia minta.
Oke, 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Yang sudah sampai menjawab setengah? Ada 4 soal toh? Dana, ada masalah? Yang mana? Nah, coba search. Punya anu kah? Aku udah coba searching. Apa yang menyebabkan? Medium itu dia punya zat perantara. Zat perantara itu medium. Bandingkan gelombang yang terjadi medium perambatannya dengan udara dengan medium perambatannya dengan air. Sudah sampai mana kerjaannya? Oh, nomor 3. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Tahu, Ibu kasih beri waktu 1 menit lagi. Jadi nanti selesai belum selesai, kita akhiri 1 menit lagi. Nanti kita konfirmasi teman-teman apa masalahnya dari soalnya. Ada masalahnya? Apa yang masalahnya? Nomor 3. Nomor 3 itu hanya hubungan antara, itu kan tadi Ibu bilang tingkat kebisingan. Di situ orang dapat dengar baribut itu kan karena ada sumber bunyi. Di sini kan dia gambarkan apa tadi dia bilang? Semakin hari semakin bising kan, apalagi kalau laki-laki itu biasa pasang kanal pot bogar. Nah, itu kan bisa pakai baribut kan. Nah, teman-teman diminta kira-kira menceritakan, maksudnya menuliskan apa hubungannya antara kebisingan itu dengan gelombang. Jadi hubungannya itu ternyata bunyi yang dihasilkan kanal pot itu merambat melalui medium kemudian sampai ke telinga. Sebenarnya sesederhana itu jawabannya. Cuma sesederhana itu yang dia minta. Kelompok 4 ada masalah? Tiada. So, nomor berapa, Dan? Sudah semuanya. Oh, sudah semuanya. Oke, good job. Ada masalah nah? Belum dapat? Oh iya. Perbedaannya ya? Oke. Sudah kelompok 1 ada masalah? Tidak ada.
Oke. Untuk itu waktunya selesai. Semua perhatikan lagi ke sini. Ibu mau tanya dulu, kelompok 1 sudah selesai? Belum. Yang mana masalahnya? Di nomor berapa? Nomor 3. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Di mana yang menjadi masalah? Nomor 4. Oke, di sana nomor 2, di sini nomor 4. Kelompok 3. Yang mana masalahnya? Oh, sudah selesai. Kelompok 4 ada masalah? Oke. Semua tolong diletakkan dulu semua HP-nya, alat tulisnya, tolong diperhatikan. Perhatikan ke depan. Halo? Halo? Hai? Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, perhatikan ke sini dulu. Nah, tadi Ibu sudah memberikan teman-teman ada 4 soal, masing-masing ada yang Ibu saya masih terkendala. Misalkan kalau yang coba kelompok mana yang selesai 4 soalnya? Angkat tangan. Oke, kelompok 3 dengan kelompok 4. Kelompok 2 bermasalah dengan soal nomor 2. Kelompok 4 kelompok 2 bermasalah dengan soal nomor 4. Oke, coba satu kelompok mana yang bisa membacakan jawabannya dari soal tadi? Dari kelompok 3 atau kelompok 4 yang tadi sudah selesai semua. Oke, silakan. Kelompok 4 Ibu kasih kesempatan. Oke, silakan kelompok 4 membacakan hasilnya tadi. Dibacakan saja, persoalan benar atau tidaknya itu bukan persoalan. Karena kita sama-sama, nanti kalau keliru, diluruskan nantinya. Oke, nomor 1, iya. Soal langsung dijawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin membacakan jawaban tugas kompetensi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik dan bagaimana gelombang mekanik berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perjalanan sebuah gelombang. Gelombang mekanik memerlukan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Oke. Nomor 2, terjadinya ombak di lautan merupakan contoh gelombang mekanik dan terdengarnya suara ombak sampai ke telinga kita pun merupakan peristiwa gelombang. Dari peristiwa di atas klasifikasikan jenis gelombang mekanik berdasarkan mediumnya. Jenis gelombang berdasarkan medium, gelombang suara, gelombang air, gelombang gas, gelombang stadium, dan gelombang tali. Gelombang elektromagnetik, gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nomor 3, semakin hari jumlah kendaraan semakin banyak tentu hal itu tingkat kebisingan kendaraan semakin meningkat, apalagi jika knalpot kendaraan yang tidak memenuhi standar. Menambah kebisingan, hubungan antara gelombang dan gelombang mekanik dalam tabung knalpot kendaraan, yaitu hubungan antara gelombang dan knalpot, yaitu karena bunyi pada knalpot terjadi sebab adanya medium perantara. Nomor 4, bandingkan perambatan gelombang suara di udara dan di air, apa yang mempengaruhi perbedaan kecepatan gelombang kedua medium. Yang mempengaruhi perbedaan kecepatan gelombang suara di udara dan di air yaitu perbedaan cepat lambatan bunyi pada medium padat dan gas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, sekarang karena kelompok yang bermasalah, kelompok 1 bermasalah di soal nomor 2 dan kelompok 2 bermasalah di soal nomor 4, coba kita dengarkan jawaban untuk soal nomor 2 dan nomor 4. Silakan dibacakan saja. Dibaca saja, tidak apa-apa. Mau persoalan benar atau tidak apa-apa. Oke, nomor 2 dengan nomor 4 karena teman kita punya masalah pada soal nomor 2 dan nomor 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tugas kompetensi. Yang nomor 2 sama nomor 4-nya saja. 2. Terjadinya ombak di lautan merupakan contoh gelombang mekanik dan terdengarnya suara ombak sampai ke telinga kita pun merupakan peristiwa gelombang.
Dari peristiwa di atas Klasifikasi. jenis gelombang mekanik berdasarkan mediumnya. Gelombang tarik, gelombang bunyi, gelombang air. Oke, kalau yang nomor 4. Soal nomor 4. 4. Bandingkan perambatan gelombang suara di udara dan di air. Apa yang mempengaruhi perbedaan kecepatan gelombang di kedua medium? Karena air memiliki medium yang lebih rapat dari udara. Oke, kita cukup? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Benar, terima kasih teman-teman tadi yang sudah mengutarakan, yang sudah menyampaikan hasilnya. Memang benar, perbedaan di bagian soal nomor 4 tadi, antara kan kita belajar tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium. Nah, antara medium ini kan kita sudah sepakat tadi. Kita tahu bahwa medium itu kan ada yang padat, ada yang cair dengan ada yang gas. Tentunya perambatannya ini, kecepatan gelombang itu gelombang itu merambat dari mediumnya itu akan berbeda-beda tergantung mediumnya. Di bagian soal nomor 4 akan ada perbedaan antara cepat rambat gelombang yang mediumnya air dan mediumnya udara itu akan berbeda. Karena tadi tingkat apa tadi teman-teman? Apa yang membedakan kenapa air lebih cepat dia punya cepat gelombang, cepat rambat? Kenapa? Karena air memiliki medium yang lebih rapat dibanding udara. Itu sebenarnya perbedaannya. Jadi cepat rambat gelombang itu akan berbeda tergantung medium perambatannya. Cepat medium di air dengan cepat medium menggunakan udara itu akan berbeda. Oke, sebelum kita tutup hari ini, coba Ibu mau tanya teman-teman siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita. Atau tidak bercerita tentang apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Oke, silakan. Apa itu gelombang? Atau ada yang menceritakan apa itu gelombang? Apa itu gelombang mekanik? Silakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan? Sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Atau Ibu kasih kesempatan lah 2 menit mengumpulkan. Saya ingat-ingat ulang Ibu, saya dulu supaya saya bisa menyampaikan. Apa yang terserah teman-teman, apa yang teman-teman dengarkan tadi. Mungkin dari awal dari Ibu berbicara sampai teman-teman menyampaikan pasti ada informasi yang teman-teman dapat. Apakah itu tentang pengertian gelombang? Apakah itu tentang jenis gelombang? Apakah itu tentang contoh gelombang? Sudah ada yang bisa menyampaikan? Sudah ada yang bisa menyampaikan? Apakah tentang, gelombang ini Ibu adalah getaran yang merambat? Apalagi yang teman-teman bisa tahu, bisa sampaikan? Oke, dari kelompok, Ibu ambil perwakilan kelompok saja. Dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan disampaikan. Oke. Jadi setelah pembelajaran hari ini, yang dapat kami ambil yaitu kami dapat mengetahui apa itu gelombang, ciri-ciri gelombang, dan jenis-jenis gelombang. Dan itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ada yang bisa disampaikan tentang pelajaran hari ini? Oke, silakan. Disampaikan saja. Ya, apa yang bisa teman-teman ceritakan dari pelajaran hari ini? Silakan, boleh berdiri? Oke. Baik, dari pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui tentang pengertian gelombang, ciri-ciri gelombang,
sifat-sifat gelombang. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Baik, dari materi yang Ibu telah berikan, kami dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, serta apa itu medium. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk anak. Lanjut di kelompok 4. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Oke. Silakan dibacakan saja. Kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah yang membedakan kecepatan gelombang, padat air dan gas, yaitu dari cepat ramban bunyi pada medium. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Jadi semua teman-teman sudah menceritakan apa yang teman-teman pelajari dari hari ini. Coba perhatikan dulu ke sini semuanya. Tolong perhatiannya ke sini. Nah, sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita diminta bagaimana setelah belajar hari ini kita bisa tahu gelombang itu apa. Tentu teman-teman sudah belajar tadi. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Gelombang itu dibahagi lagi 2. Ada yang namanya berdasarkan medium perambatan, ada namanya gelombang mekanik, ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh, yang memerlukan medium perambatan. Sementara gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan. Tadi sempat Ibu dengar disinggung di kelompok 4, Suci. Disinggung tadi bahwa ada namanya salah satu gelombang adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio ini adalah merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Kenapa dikatakan gelombang elektromagnetik? Karena untuk menyampaikan informasi dari studio radio itu dia tidak membutuhkan medium perambatan untuk sampai ke pendengarnya. Beda lagi kalau bunyi. Kalau bunyi dia memerlukan medium perambatan. Dia butuh udara sehingga pada tempat yang hampa udara, biasanya kalau astronot itu keluar angkasa, mereka akan susah berkomunikasi. Di tempat yang hampa udara tidak akan terdengar suara kita. Karena suara yang kita keluarkan dari mulut kita tidak akan terdengar di telinga karena tidak ada medium atau jalannya untuk bisa merambat ke telinga kita. Kemudian tadi ada contoh gelombang. Ada yang menyebutkan tentang gelombang bunyi, gelombang tali, dan itu sudah benar, teman-teman. Hanya kita supaya materi ini bisa kita ingat terus-menerus, jangan lupa dipelajari lagi, dibaca-baca kembali. Oke, karena pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya karena tadi kita mulai dengan doa, maka di akhir pembelajaran pun kita harus akhiri dengan doa. Oke, satu orang yang pimpin doa selain ketua kelas. Ketua kelas tadi sudah berdoa. Mana yang bisa pimpin doa? Oke, ada yang bisa pimpin doa? Ada yang bisa pimpin doa? Oke, atau ketua kelas silakan dipimpin doanya ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas intentionnya, atas perhatiannya hari ini. Semoga di pertemuan berikut kita dalam keadaan sehat. Kita ketemu di pertemuan berikut.
Dan di berikutnya nanti kita sudah bukan bahas tentang materi lagi, kita langsung melakukan percobaan dan teman-teman akan melihat secara langsung hal-hal yang kita ceritakan pada hari ini. Tadi ada yang mengatakan bahwa sifat gelombang itu ada difraksi, ada pembiasan. Nah, di hari berikut, pertemuan berikut kita akan belajar tentang membuat percobaan. Nanti Ibu siapkan alat bahannya, teman-teman akan bekerja sesuai ada perintah langkah-langkahnya. Kalau misalkan teman-teman, siapa yang yang bisa masak di sini? Siapa yang bisa masak di sini? Nah, minimal masak mie. Kalau masak mie itu kan ada langkah-langkahnya. Ambil dulu tempat wajannya, diisi air. Nah, di pertemuan berikut kita akan belajar untuk melakukan percobaan tentang materi hari ini. Jadi kita akan melihat langsung, oh ini yang dibilang kemarin. Ini kan hanya secara teori. Nah, nanti kita akan lihat secara langsung di percobaan dan percobaannya ini teman-teman percobaannya ini akan mengenai dengan materi yang hari ini. Oke, Ibu akhiri hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.